Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwati Irwan dari kelas MAN 19I. Saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sistem tata letak dalam manajemen operasional. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam kapasitas proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan desain tata letak adalah yang pertama, utilisasi ruangan, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, modal karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Interaksi dengan pelanggan. Yang keempat yaitu interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Yang kelima ada fleksibilitas. Untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer melatih silang karyawan, merawat peralatan, menjaga investasi tetap rendah, menempatkan sel kerja berdekatan, dan menggunakan peralatan kecil yang mudah dipindahkan. Adapun jenis-jenis tata letak antara lain yaitu peralatan penanganan bahan. Manajer harus menentukan peralatan yang akan digunakan seperti ban berjalan, cranes, automated stroke, dan retrieval system. Juga kereta otomatis untuk mengirim dan menyimpan bahan. Yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruang. Desain tata letak dan penyediaan ruang hanya dapat dilakukan saat persyaratan jumlah pekerja, mesin, dan perakitan diketahui. Yang ketiga ada lingkungan hidup dan estetika. Penentuan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, penghijauan, dan tinggi atap untuk menyediakan aliran udara, mengurangi kebisingan, dan menyediakan keluasan pribadi. Yang keempat ada aliran informasi. Penentuan tata letak harus memperhatikan kelancaran komunikasi antara divisi, misalnya jarak antar ruang, pembatas setengah badan, atau ruang kantor terpisah. Yang kelima ada pergerakan antar wilayah kerja. Pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan dan kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk didekatkan satu sama lain. Tata letak kantor adalah cara pengelompokan pekerja, pelengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik pada kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peranan besar di banyak kantor. Cara menyelesaikan layout kantor adalah menggunakan analisa diagram hubungan atau relationship chart. Diagram yang disiapkan untuk sebuah kantor desainer produk menyatakan kepala bidang pemasaran haruslah dekat dengan wilayah desainer, kurang dekat dengan sekretaris pusat, tidak dekat sama sekali dengan ruang fotokopi atau departemen keuangan. Tata letak toko atau enceran merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan kepada produk kepada konsumen sebanyak mungkin.
Penelitian membuktikan bahwa